Saya ambil dari mungkin kalau di bukunya mungkin nggak ketemu ya. Tapi kalau kita cari bahan lain itu akan ada judulnya, ada yang disebut dengan A'malul Masdar. Ini saya ambil aja contoh dari kalimat-kalimat yang sudah dibuatkan latihannya ya. Kemarin juga ada disebut ya. Oh ini yang belum sempat kita bahas ya. Ini soalnya di sini bayin al-masadiral amilata minal jumalil atiyah wa bayin ma'mulaha bibayani i'robiha. Kelihatan di sini bahwa ini sangat erat hubungannya dengan nahu ya gitu. Karena apa fungsinya masdar? Kemudian kata mana yang menjadi yang dikenai oleh fungsinya ya. Kemudian apa kedudukannya di dalam kalimat gitu. Ma ya'robuhu gitu ya. Jadi ini udah pasti masalah amal gitu. Yang pertama dulu bahwa masdar itu kita udah paham kemarin apa konsep masdar ya. Dia menunjukkan makna pekerjaan atau peristiwa, cuma bedanya apa? Dia tidak memiliki unsur waktu. Nah, itu masih ingat ya kaidahnya. Masdar itu maknanya pekerjaan atau peristiwa sama dengan fiil gitu. Cuma kalau fiil dia memiliki unsur waktu. Ma yusamma bil madi wal mustaqbal atau al mudhari. Ya, ya sebetulnya hanya dua aja ya. Madi wal mustaqbal. Masa lalu dan masa yang akan datang, walaupun dalam pembagian fiil ada madi, mudhari, amar. Karena mudhari dan amar secara waktu dia sama gitu ya. Kalau mudhari bisa sekarang dan akan datang, tapi kalau amar hanya khusus yang akan datang. Jadi ada unsur kesamaan. Berarti karena konsepnya seperti itu, maka masdar pun bisa memiliki fungsi sama dengan fiil. Dilihat dari fungsi. Ya, setelah fiil kita menyebut ada namanya fa'il, ada namanya maf'ul. Kan begitu ya? Dan itu kita sudah pelajari di sorof 1. Annal fi'l yanqasim ila qismain minazri ila ma'mulihi ma yusamma bil fi'lil lazim wal fi'lil muta'addi. Jadi kalau kita lihat dari ma'mul, kemudian Anda sudah paham apa pengertian amil dengan ma'mul. Amil itu adalah fiilnya itu sendiri. Kalau di sini apanya? Masdarnya itu sendiri itu sudah artinya dia yang memiliki fungsi. Sekarang siapa yang dikenai oleh fungsinya? Nah, kalau kita ingat dalam fiil lazim makmulnya hanya satu. Yaitu apa makmul? Yaitu hanya memiliki fa'il saja. Sedangkan pada fiil yang muta'addi dia memiliki dua makmul. Yaitu satu fa'il, satu maf'ul bih. Nah, konsep itu sama dengan masdar. Maka kalau kita lihat kalimat ini, ikroman ad-duyufa. Ya, apakah ada masdar di dalam? Ada apa tidak? Ada Yang mana? ikroman. Apa? Ikroman. Ikroman gitu ya. Nanti ya di kaji dulu tentang kenapa ikraman gitu ya. Nanti ada lagi tuh konsepnya gitu ya. Sekarang dulu sudah ketemu ikraman. Kemudian ada kata ad-duyufa. Harus kita beri harakat ad-duyufa. Ya. Jadi sebetulnya apa konsepnya di sini? Sebetulnya ini adalah ikraman kalau kita lihat dari
akrama yukrimu, memuliakan. Tapi di sini maknanya muliakanlah ya para tamu. Maka ad-duyufa itu kalau kita ubah kalimat dengan jumlah fi'liyah, maka seharusnya apa dia? Akrimit duyufa. Kan gitu ya? Akrimit duyufa. Muliakanlah tamu. Maka jelas ad-duyufa itu adalah maf'ul bih dari, kalau tadi akrim dari akrim, tapi kalau ini ikraman ya sama saja ya. Jadi ad-duyufa itu adalah maf'ul bih dari ikram. Berarti masdar ini ya amalu amala fi'lihi. Dia juga beramal seperti amal fi'ilnya. Sekarang kenapa harakatnya mansub ya? Ini udah ada konsep. Nanti kalau Anda belajar balaghah itu ada nanti di ilmu ma'ani. Ada khusus untuk nanti di ilmu ma'ani itu kalimat itu dibagi menjadi ada yang namanya ibtidai, tolabi, ingkari. Udah belajar nggak? Belum ya, belum ya. Khusus yang tolabi. Nah, apa itu ibtidai? Itu kalimat yang paling sederhana yang hanya merupakan pernyataan. Pernyataan, tidak ada unsur permintaan di dalamnya gitu ya. Jadi kalau saya hanya mengatakan ja'al ustazu gitu misalnya ya. Tabas sama al-waladu gitu misalnya, itu hanya kalimat berita. Maka itu namanya berita sederhana yang tidak perlu penguatan. Ya, maka itu namanya jenis pernyataan itu namanya ibtidai. Tapi kalau saya mengatakan apa? Eh apa ya contoh yang paling ini sekarang gitu ya? Nggak apa-apa ya. Misalnya saya mengatakan saya punya uang 1 miliar. Ya, percaya nggak orang? Kalau dosen pegawai negeri cuma kok ngomongnya punya uang 1 miliar. Perlu nggak saya penegasan itu? Nah, dalam kondisi itu maka saya akan mengatakan ada innali, gitu ya. Innali, ya, saya memiliki uang 1 miliar. Maka saya harus ada penambahan inna. Sesungguhnya aku memiliki 1 miliar. Miliar apa ya dalam bahasa Arab? Miliun ya. Saya lupa malah miliar apa ya dalam bahasa Arab, lupa gitu ya. Ya. Atau 100 juta aja gitu ya. 100 juta misalnya apa? Mi'atu 100 apa? Juta apa? Kok jadi lupa. Ya, 100 juta. Itu juga sesuatu yang sekarang gitu ya. Ada di tangan saya gitu. Itu perlu penguatan. Kalau ada sesuatu ungkapan yang perlu penguatan, itu jenis kalimatnya namanya tolabi. Kalau penguatannya butuh dua, itu namanya dua atau lebih. Sekarang saya diangkat jadi presiden. Nah, itu kan suatu pernyataan yang sangat nihil lah rasanya gitu. Tapi memang demikian. Tahu-tahu Pak Jokowi milih saya jadi presiden gitu. Suruhnya saya gantiin. Maka dalam kondisi itu maka saya mengatakan harus ada taukidnya bertubi-tubi. Ada dua, ada tiga, ada empat, dan seterusnya. Itu namanya jenis kalimatnya ingkari. Itu balaghah nanti ya, itu ilmu ma'ani. Maka dalam tolabi ada jenis-jenis kalimatnya. Ada dengan menggunakan fi'il amar, ada dengan menggunakan tolabi ya, ada dengan menggunakan inna atau huruf-huruf taukid gitu.
Kalau dia fi'il madhi bisa menggunakan qad gitu ya. Itu sudah dia sudah tolabi. Kalau dia jumlah ismiyah pakai inna gitu ya. Itu makanya itu sudah termasuk tolabi gitu. Kemudian khusus untuk lafadz amar, nah, lafadz amar itu bisa eh, fi'il amar, bisa masdar naib anil fi'lil amr. Maka ikraman itu namanya masdar naib an fi'lil amr. Jadi ada masdar-masdar yang bisa kita jadikan maknanya sebagai fi'il amar. Contoh, saya menyuruh Anda duduk. Jangan hanya ijlis saja. Tapi bisa julusan alal kursi. Itu maksudnya maknahu bimakna ijlis. Ya, aklan al khubza, makanlah gitu. Jadi bukan hanya pakai kata kul. Ini kalau dalam segi kesantunan berbahasa, itu kalau dengan perintah, semua manusia kita-kita ini nggak mau ada yang merintah-merintah kita gitu. Tapi kalau menggunakan fiil amar, tapi kalau digunakan dengan apa masdar, maka itu bahasanya lebih halus gitu. Itu namanya dalam kesantunan berbahasa. Ya. Hmm. Jadi ini salah satu contoh ikraman tadi kenapa dia itu adalah masdar dan dia biasanya dalam bentuk mansubun. Ikraman ad-duyufa. Itu materi lain ya. Nah, sedangkan di sini hanya kita mengatakan persoalan amil dan makmul. Mana amilnya? Ikraman. Mana makmulnya? Ad-duyufa. Ma ya'rabuhu maf'ul bih. Kenapa? Kok nggak ada fa'ilnya? Masih ingat nggak tuh? Kira-kira ada nggak fa'ilnya di sini? Ayo. Udah dipelajari itu di sorof satu. Kira-kira apa fa'ilnya? Kalau fi'il amar, ada nggak selalu fa'il, ada fa'ilnya? Ada Ada apa? eh, untuk yang satu orang saya tahu Ya, ya sangat tergantung ya. Kalau dia satu orang, fa'ilnya sebetulnya apa? eh, Domir domir mustatir mustatir takdiruhu anta. anta. Ijlis alal kursi. Tapi kalau sudah ijlisa alal kursi, ingat failnya alif isnen. Ijlisu alal kursi, failnya adalah waw jama. Itu tergantung apakah dia eh, ada domir rafaknya atau tidak. Gitu ya. Domir mutasilnya maksud saya. Sudah ya? Jadi tetap ada. Kalau ingin ditanya, i'rabkanlah kalimat ini, maka Anda bisa mengatakan ikraman masdar naib an fi'lil amri. Fa'iluhu domir mustatir. Kalau dalam ini bisa saja kita kadang takdiruhu anta ya. Tapi kalau bisa nggak kita mengatakan itu kepada orang banyak? Sebetulnya sama aja. Ikraman ad-duyuf. Ya, jadi ini tergantung orang ngomongnya ke siapa gitu. Ya, tergantung kepada konteks kalimat gitu. Kalau yang diajak bicara orang banyak, maka tentu tergantung banyaknya laki atau perempuan, dua atau lebih gitu. Tergantung. Kemudian berarti ikraman adalah masdar ya'malu amala fi'lihi ya. Ad-duyufa ada maf'ul bih. Jadi makmul dari ikraman adalah ad-duyufa kedudukannya sebagai maf'ul bih. Ini kebetulan karena ikraman itu adalah fi'il muta'adi. Muta'adinya karena biziyadati hamzah. Ingat nggak itu? Biziyadati hamzah itu mengubah fi'il lazim menjadi muta'addi. Sekarang contoh nomor 2. Alamani naharukas sa'ila. Menyakitkan buatku, ya. Alamani itu ada dua unsur di situ. Alama itu adalah fi'il. Ini harusnya ada panjang ya. Alamani. Kemudian masih ingat nggak? Ya itu ya apa?
Ya mutakalim berkedudukan sebagai apa? Dan dia apa namanya? Lupa ya. Itu domir nasab ya. Dia berkedudukan sebagai maf'ul bih. Nunnya masih ingat? Nun apa itu? Nun Lupa. wiqayah. Lil wiqayah. Alamani nahruka. Jadi ini ada alamani sudah ada fiil dengan maf'ul. Maka nahru itulah yang menjadi fa'ilnya. Apa yang membuat aku sakit adalah nahruka sa'ila. Hardikanmu ya terhadap orang yang meminta. Meminta atau bertanya. Nahruka as-sa'ila. Sekarang mana yang masdar? Nahru. Nahru. Hmm. Sekarang kita problema. Berarti sekarang dulu as-sa'ila. Kira-kira hampir sama dengan tadi itu. Kira-kira menjadi apa dia? Kenapa dibaca as-sa'ila? Maf'ulun bih. Maf'ul bih. Ya. Kira-kira ada nggak failnya? Ada. Ada yang mana jadinya? Domir mansub. Kaknya itu langsung. Jadi nahruka. Nahru kalau kita lihat dari nahu dia mudhaf, kaknya mudhafun ilaih, tapi secara makna dia adalah pelakunya fa'ilnya. Paham ya? Jadi nanti ada fa'ilnya itu dalam bentuk mudhafun ilaih. Kan kadang mudhafun ilaihnya itu adalah maf'ul bih. Nanti kita lihat di bawah. Kalau di sini fa'ilnya yang sebagai eh apa tuh namanya? Mudhafun ilaihnya sebagai fa'il dari segi makna. Hardikanmu, siapa yang menghardi? Kamu. Kan gitu. Kan jelas ya. Pelaku yang melakukan hardikan itu adalah kamu. Sedangkan objeknya adalah sa'ila. Berarti dalam kalimat ini ada masdarnya nahru, fa'ilnya adalah ka, maf'ul bihnya adalah as-sa'il. Nah, kenapa? Karena nahru itu fiilnya fiil muta'addi dari nahara. Ya, nah, kita ingat itu di dalam surat Ad-Duha ya. Tanhar, bukan nahru di sini siang hari ya. Ya, bukan ya. Ini oh, hardikan. Hmm. Nomor 3. Hubbukal watona minal iman. Nah, hampir sama ini nomor 2, nomor 3. Kecintaanmu terhadap tanah air itu sebagian dari iman. Makanya mana yang masdar? Hubbu. Ya. Mana makmulnya? Jadi hubbu menjadi amil. Mana makmulnya? Ka sebagai fa'il. Al-watona sebagai maf'ul bih. Ya. Nah, bersama itu nomor 2 dan nomor 3. Cuma jumlahnya beda. Nomor 2 tadi jumlahnya jumlah fi'liyah. Kalau ini jumlahnya jumlah ismiyah. Ya. Nah, ini agak unik dikit. Coba perhatikan nomor 4. Min su'it tarbiyati isyanul abai banuhum. Siapa yang bisa kira-kira menerjemahkan itu? Sebagian dari buruknya pendidikan itu apa? Isyanul abai banuhum. Isyan durhaka. Al-aba bapak. Banuhum anak-anak mereka. Bagaimana Anda menerjemahkan yang benar? Ada nggak bapak durhaka kepada anak? Ayo. Nggak ada. Yang durhaka kepada orang tua siapa? Anak. Maka seharusnya ini kalimat apa? Maka kita kaji sebagian dari buruknya pendidikan adalah durhakanya anak-anak mereka terhadap bapaknya. Tapi kalimatnya begini. Min su'it tarbiyati
isyanul abai banuhum. Maka isyan itu adalah masdar, ya. Wa huwa mudhaf, al abai mudhafun ilaih. Secara i'rab nahwu dia mudhafun ilaih. Tapi makna yang sebenarnya apa? Adalah sebagai maf'ul bih. Maka al abai itu sebetulnya adalah maf'ul bih dari isyan. Yang mana fa'ilnya? Banuhum. Nah, ini uniknya kalimat bahasa Arab ya. Ini udah lengkap saya untuk menerangkan bagaimana kita melihat. Jadi hati-hati. Jangan nanti dengan kalimat ini, wah ada ya bapak yang durhaka kepada anak gitu ya. Kan aneh jadinya gitu ya. Padahal pengertiannya di sini, maka dia banu. Kalau memang bapak yang durhaka tentu harusnya apa? Apa? Abna'a. Atau banahum gitu ya kalau di ini jadi isim yang 5 gitu ya, karena dia mansub gitu. Tapi ini enggak, banuhum, jadi dia itu dikategorikan isim yang 5 marfuun bil waw gitu ya. Jadi jawabannya apa? Isyan adalah amil, wahwa masdar, al abai secara i'rab ini dia mudhofun ilaih tapi berkedudukan sebagai maf'ul bih. Jadi makmulnya al abai sebagai maf'ul bih, banuhum itu adalah fa'il dari isyan. Durhakanya anak kepada bapaknya. Gitu. Aba itu jangan dikatakan bapak-bapak gitu. Maksudnya aba itu apa? Dua orang ibu. Kalau kita melihat al-walidain, bukan dua orang yang melahirkan gitu. Al-walidain artinya apa? Dua orang ibu, bapak. Sama juga dengan ini. Nomor 5 sebetulnya hampir sama dengan nomor 2 sebetulnya ya. Surrani ijitina buka asbabasyarri. Menggembirakan kepadaku Anda menjauhi sebab-sebab kejahatan. Maka mana yang masdar di sini? Ijtinab ya. Dia amil. Mana makmulnya? Ka-nya sebagai fa'il, asbabanya sebagai maf'ul bih. Jadi itulah. Jadi nggak ada yang lain. Makmul atau apa namanya? Kajian ini tak ubahnya kita hanya seperti melihat atau mempelajari fiil yang dibagi dua yaitu lazim dan muta'addi. Maka makmul dari masdar itu hanya kalau dia fiilnya lazim, maka yang ada hanya fa'ilnya saja. Kalau dia fiilnya muta'addi, ada fa'il, ada maf'ul. Itu aja, nggak ada yang lain-lain. Jadi otak kita kalau ditanya makmul masdar, otak kita hanya berpikir dua aja, yang mana fa'il, yang mana maf'ul. Cuma fa'il biasanya ada yang mustatir gitu ya. Itulah tambahan materi tentang masdar. Konsep ini nanti juga akan ketemu pada mustaq gitu. Nanti isim mustaq juga ya malu atau tak malu amala fi'li. Tapi mustaq yang mana? Nanti itu nanti yang akan kita pelajari. Ya, jadi konsep amil makmul ini akan masih kita temukan pada materi selanjutnya. Sampai di sini ada pertanyaan? Maka Anda mulai melirik-lirik juga deh kembali ke ayat yang Anda ini gitu. Ketemu nggak kira-kira masdar yang beramal seperti amal fiilnya? Nah, kemudian ada satu konsep. Tidak semua masdar yang beramal. Itu tergantung kepada uslub. Kalau saya mengatakan begini. Apa contoh kemarin ya? Hafiz tu syi'ra. Ya. Hifzan tamma. Mana yang masdar? Hifzan. Apakah dia beramal? Enggak gitu. Jadi tidak semua masdar itu beramal. Tergantung kepada uslubnya. Ya, karena kalau di sini misalnya tadi ikraman aduyufa maka akan muncul pertanyaan, kenapa harus dibaca aduyufa? Nah, itu kan. Jadi ini ketelitian kita melihat
kalimat-kalimat apakah benar di dalamnya masdar itu ya'malu amala fi'li. Kalau saya misalnya begini, syukruka, ya, syukruka ala Allah, syukurmu kepada Allah adalah mahbubun, ya, disenangi gitu. Di situ juga syukrunya nggak perlu ada makmulnya di situ gitu. Jadi jangan kamu nanti juga mengira semua masdar itu ada makmulnya. Itu sangat tergantung kepada uslubnya, itu kalimatnya, susunan kalimatnya. Ya, saya rasa cukup materi tambahan dari konsep masdar. Ada pertanyaan? Kalau tidak, kita langsung ke mustaq. Ana izin tanya Ustazah. Ya, silakan. Ya, tapi ini tentang materi masdar secara umum Ustazah. Ya. Ya, jadi kemarin Ana sempat diskusi sama teman dari kelas lain untuk tukar informasi. Ada Hmm. beberapa hal yang kita bingungin gitu Ustazah. Ya. Yang pertama itu tentang eh, pengertian asal usul masdar itu sendiri Ustazah. Masdar ini yang Hmm. kita terapkan saat ini tuh masdar adalah sumber dari fiil dan isim mushtaq Hmm. atau fiil adalah sumber dari masdar gitu saja atau bagaimana saja. Itu dua pendapat yang nggak perlu kita pertentangkan. Tidak ada penekanan kita harus mengikut mazhab mana gitu. Ya, tidak ada gitu ya. Tapi kalau misalnya dipertanyakan hal-hal yang seperti itu adalah kajian secara linguistiknya saja bahwa masdar itu dipilah-pilah sama dua pendapat. Ada yang mengatakan masdar adalah sumber dari atau kata dasar dari kata, maka dia di bawahnya ada fiil dan mustaq gitu. Tapi kenapa kok kita sekarang selalu fiil madi dulu? Nah, itu kan sudah saya katakan. Itu adalah sistem pemahamannya supaya lebih gampang di dalam hafalan. Itu aja. Tidak perlu dipertentangkan. Ya, Ya, saja. ya, Kemudian yang berikutnya itu tentang masdar sinai saja. ya, Waktu itu kami di kelas B pernah ya, eh, belajar tentang cara mengubah isim biasa menjadi isim yang bermakna sifat gitu saja. Itu ya, ditambahkan dengan ya musyaddadah gitu. Nah, kan ya. kalau kita lihat masdar sinai juga sepertinya bermakna sifat juga. Nah, ini apa yang membedakan antara masdar sinai dengan isim yang disifatkan itu gitu. Apa yang membedakan Antara masdar sinai dengan dengan isim yang disifatkan dengan ya musyaddadah gitu. ya. Karena semua yang nisbah itu nanti akan kita pelajari pada isim nasab ya. Walaupun di dalam sinai ada dua macam, bisa dia bermakna isim mausuf dan bisa bermakna isim sifat. Paham Anda beda mausuf dengan sifat? Paham saja. Hah? Paham ya? Jadi kalau mausuf itu isim, artinya yang bisa ditempelkan sifat kepadanya. Sedangkan sifat adalah yang benar-benar menyatakan sifat gitu. Jadi kalau masa saya mengatakan cuma nanti ada kerancuan ya antara isim mansub ya, bisin ya, bukan mansub bisot ya, isim mansub dengan apa masdar sidai gitu ya. Kalau saya mengatakan insaniyah, maka yang cocok kalau dia menjadi isim mansub kalau hanya untuk perempuan gitu misalnya. Imra'atun insaniyatun. Nggak mungkin kita mengatakan rajulun insaniyah. Kalau dia kita katakan rajulun, rajulun laki-laki yang memiliki rasa kemanusiaan, maka strukturnya menjadi mudhof mudhofun ilaih yang bisa gitu. Rajulul
insaniyah. Insaniyah. Laki-laki yang memiliki rasa kemanusiaan. Tapi kalau kita mengatakan imra'atun insaniyah, nah itu maka maknanya hampir sama dengan isim mansub gitu tadi. Nah, itu yang belum kita pelajari, nanti akan Anda pelajari sesudah UTS nanti sampai akhir perkuliahan ada yang namanya isim yang diberi ya nisbah. Jadi ini sangat tergantung juga dari konteks kalimat. Itu aja gitu ya. Sudah? Baik, syukran Ustazah. Mungkin Iya. satu lagi Ustazah ya, izin Ya, boleh. satu lagi. Ini tentang masdar marrah Ustazah. Mas Kan masdar, Darmarah ya. masdar marrah itu kan sebenarnya jelaskan kalau wazannya itu fa'latan ya Ustazah. Pak Lah ya. Bermakna ya Kalau sekali sulasi. melakukan. Kalau Ya, sulasi. berarti setelah coba ditinjau kembali, Anda tuh baru menyadari kalau ternyata ada masdar sorih juga yang berpola fa'latan gitu. Seperti nazoro gitu, nazrotan kalau tidak salah. Nah, Ya. apakah demikian pola fa'latan ini bisa bermakna dua hal saja, bisa bermakna masdar sorry, bisa bermakna masdar marah juga gitu. Sebetulnya nazara apakah nazratan atau nazran? Oh iya, salah ya Ustaz. Ya itu. Jadi kalau hanya nazratan itu udah unsur marah di situ. Sekali pandang. Tapi kalau masdar biasa aja nazran. Nazartuhu nazran. Ya. Ya mungkin kita temukan kalimat begitu, tapi kita belum paham apa yang disebut dengan masdar marah. Jadi kita mengatakan itu masdar biasa gitu. Ya, coba dicek lagi deh. Apakah benar gitu? Oh, nazara itu nazratan ada gitu atau hanya nazran? Lihat ke kamus yang bisa diambil sebagai patokan. Ini biasanya munjid gitu ya. Ya. Jadi jangan kamus yang saya tidak merendahkan ini susunan orang Indonesia, tidak takutnya ada kekeliruan di sana. Jadi carilah ke kamus aslinya. Ya, sudah. Masih ada yang lain? Tidak ada ya. Jadi kita tutup materi kita tentang masdar. Maka kita lanjut ke apa namanya? Ke materi selanjutnya yaitu mengenai eh, isim mushtaq ya. Stop share dulu ya. Nah, saya lupa nih yang ini ada dua ya, yang mana ini tadi lupa. Ini kali ya, ntar saya lihat dulu. Oh, bukan yang ini, salah ya. Hmm. Iya, yang ini. Nanti kita ke sana juga, tapi ini ada dulu mukadimah yang perlu. Nah, jadi di awal ini tetap nanti ada tugas ya. Al-mustaqat tanqasimu ila qismain. Ya. Ini hampir sama yang tadi ya. Ismus sifah wa ismul mausuf. Ya. Sekarang dulu pengertian mustaqat sudah paham nggak? Apa yang dimaksud dengan kemarin udah ya dua hal ada yang disebut dengan isim jamid dan isim mustaq ya gitu ya. Isim jamid artinya isim itu
dalam konsep ini dia berada di puncak gitu ya. Tidak diambil dari mana-mana. Itu tuh konsep masdar itu dia berada di atas sekali gitu. Itu makanya konsep itu makanya isim jamid itu masuk ke dalam masdar itu masuk ke dalam isim jamid. Artinya layu khadu minasyai yang tidak diambil dari kata apapun. Sedangkan al-mustaqat adalah mayu khadu minal ghair gitu. Artinya min syai'in. Artinya dia terambil dari kata lain. Berarti mustaqat itu ada induknya gitu ya. Ada kata dasar di atasnya. Gitu. Kalau kita terjemahkan apa kemarin mustaqat? Kata yang memiliki turunan. Kata turunan gitu, kata jadian kalau ke dalam bahasa Indonesia gitu. Kata bentukan, arti dibentuk dari kata dasar gitu ya. Dikatakan mustaq itu berasal dari masdar gitu. Nah, itu makanya masdar itu dikatakan lebih cenderung bahwa konsep masdar itu adalah kata dasar. Itu di sini lebih tepat dikatakan bahwa masdar itu berada di puncak gitu. Dari masdar lah baru muncul fiil dan mustaqat. Tapi nggak usah diperdebatkan gitu ya. Kemudian kata jadian, kata bentukan al-mustaqat. Maka sekarang kita hanya berbicara mustaqat itu sebetulnya kalau kita lihat buku ada fiil, ada isim. Ya. Isim fiilnya ada madhi, mudhari, amar. Sedangkan isimnya ini yang akan kita pelajari al-mustaqatu minal asma. Kata-kata bentukan yang masuk kategori isim. Ya. Maka di sini al-mustaqat dan kasim ila qismain mayusamma ismus sifah wa ismul mausuf. Apa itu isim sifat? Ya isim yang bermakna sifat dan sebelumnya harus ada mausufnya gitu. Ada yang disifati gitu. Jadi kalau kita mengatakan seperti apa? Kata rumah, sekolah, ya, bumi, matahari itu nggak bisa kita katakan kata sifat. Tapi dia adalah kata mausuf yang bisa diberi sifat gitu. Misalnya rumah, rumah baru gitu ya. Sekolah, sekolah ternama gitu misalnya ya. Bumi, bumi yang bundar gitu ya. Matahari yang besar gitu ya. Jadi itu bumi dan segala itu dikatakan isim mausuf, sedangkan besar, baru, ya, terkenal gitu tadi ya, apalagi misalnya terbaik gitu, itu adalah kata sifatnya. Ini udah paling atas ya. Benar ya. Kemudian kalau kita kaji al-mustaqat fil asma hadza samaniyatu anwa. Berapa itu? Al-mustaqat fil asma. Kata-kata bentukan yang masuk kategori isim ada 8 ya. Ada 8 macam ya. Jadi lebih berat lagi nih materinya ya. Ada 8 macam bentuk isim-isim mustaq gitu. Ini dibagi kepada 2 kelompok. Ada yang dikategorikan isim sifat. Nah, isim sifat itu ada 5 ini. Ismus sifah yang qasim ila khamsati aksam. Ya, al-awwal ismul fa'il, siyagul mubalaghah, ismul maf'ul, as-sifatul musyabbah bismil fa'il, wasmut tafdil. Ya. Ada yang namanya isim fa'il. Penulisannya boleh aja tuh kita al-ismul fa'il boleh, ismul fa'il boleh. Nah, kecuali kalau siyagul mubalaghah sudah benar, tapi kalau isim maf'ul juga boleh al-ismul maf'ul gitu ya. Nanti kenapa sebabnya nanti akan Anda pahami gitu ya.
Kemudian yang terakhir, yang ketiga, yang keempat, as-sifatul musyabbah. Jadi isim fa'il, apa maksudnya isim fa'il? Isim itu sudah mengandung makna pelaku yang melakukan pekerjaan. Ya. Sebetulnya lawannya apa? Ismul maf'ul, yaitu kata benda yang dikenai pekerjaan, gitu ya. Sedangkan siyagul mubalaghah adalah bentuk-bentuk bermakna superlatif atau bermakna maha, gitu ya. Maha besar, maha tinggi, gitu ya. Itu mubalaghah, itu sangat, gitu ya. Sangat, gitu. Ada unsur sangat. Jadi isim maf'ul udah, kemudian as-sifatul musyabbahah bismil fa'il. Ada juga kategori sifat-sifat yang maknanya menyerupai isim fa'il. Dia bukan bentukannya enggak isim fa'il, tapi maknanya sama dengan isim fa'il. Itu namanya sifat, kata sifat yang menyerupai maknanya dengan isim fa'il. Kemudian ada ismut tafdil. Itu isim-isim yang memang yang lebih ini lagi itu superlatif tadi ya. Kalau tadi mubalaghah itu maha, kalau ini lebih ya, lebih besar, lebih kecil, ya, lebih bagus gitu itu. Itulah 5 macam isim sifat. Sedangkan isim mausufnya yatakawan yanqasim ila salasati aqsam ma yusamma bi ismul makan. Isim yang menunjukkan tempat, ismu zaman, isim yang menunjukkan waktu, dan ismul Allah, isim yang menunjukkan Allah. Itulah nanti yang 8 macam bentukan isim mustaq yang akan kita bedah masing-masing itu. Bagaimana kaidah isim fa'il, bagaimana kaidah isim maf'ul, mubalaghah, sifat musyabbahah, isim tafdil, begitu juga bagaimana bentukan sigatnya, baik isim makan, isim zaman, dan isim alat. Sampai sini sudah paham ya? Dah ya. Ya. Ismus sifah. Sekarang yang dibagi khusus kita bicarakan ismus sifah saja dulu. Ya. Ini ismus sifah yang pertama al-ismul. Nah, ini saya pakai al-ismul fa'il. Kamu jangan kadang-kadang kok bacanya ismul fa'il. Ya, seolah-olah dalam bentukan mudhaf-mudhafun ilaih. Tapi di bagian buku karena al-fa'il itu sudah bentukannya fa'il, dia masuk isim sifat gitu. Maka dia seharusnya antara sifat dengan mausuf itu harus mutabaqah gitu. Maka lebih tepat kita menyebutnya al-ismul fa'il. Tapi di buku kita temukan juga ada istilah ismul fa'il. Maka itu juga jangan diperdebatkan benar gitu ya. Karena buku yang dibaca buku dari Arab juga gitu ya. Tapi saya menemukan 2 hal yang seperti itu. Maka saya lebih tepat mengatakan istilahnya lebih kepada al-ismul fa'il. Karena fa'il itu sudah masuk kategori isim sifat. Mal maksud minas mil fa'il. Wasfun mushtaqun min fi'lihi. Wa yadullu alal hadasi wa fa'ilihi. Ya. Zamanul ismil fa'il al-hal wal istiqbal. Fa in zukira fil kalam ma yarbituhu bi zamanil madi afadal madi wa ma yarbituhu bi zamanil ati awil mustaqbal afadal mustaqbal awil hal. Apa itu isim fa'il? Nah, itu secara definisi adalah kata sifat yang dibentuk dari fiilnya dan dia menunjukkan peristiwa dan pelakunya. Di pelaku peristiwa itu, pelaku pekerjaan itu. Maka kalau fiil kita ada madi mudhari, maka di dalam isim fa'il bisa saja waktunya menunjukkan masa sekarang
bisa saja menunjukkan masa yang akan datang. Kalau masa sekarang harus ada karinahnya. Ada sebab kenapa kita mengatakan dia maknanya sekarang. Nah, begitu juga kalau dia untuk masa lampau harus ada karinah bahwa dia untuk masa yang lalu. Jadi harus ada kata yang menunjukkan bahwa dia itu menunjukkan apakah maknanya masa sekarang atau masa yang akan datang. Nah, itu pengertian dari isim fa'il. Sekarang sudah masuk ke dalam proses pembentukan gitu ya. Anda nanti bisa lihat di bukunya gitu ya. Ini langsung saja kepada teorinya gitu ya. Konsep. Yusagusmul fa'ilu minal af'alith thulathiyah al-mabniyah lil ma'lum. Wa huwa ala wazni fa'ilin. Jadi isim fa'il ini dibentuk dari fiil sulasi. Ini dulu yang sulasi. Yang mabni lil ma'lum. Masih ingat nggak? Anda ada kategori. Apa ini maksud dengan fiil mabni lil ma'lum? Apa lawannya? Majhul. Ingat? Majhul ya. Jadi ini yang maklum, belum yang dimajhulkan gitu ya. Jadi harus dibuat dari fiil yang mabni lil ma'lum. Jadi masih kataba, jangan dari kutiba gitu maksudnya ya. Jangan, dari dia berasal dari fiil yang mabni lil ma'lum. Bagaimana? Wahwa ala wazni fa'ilin. Ya. Maka semua fiil sulasi yang maklum tadi, mabni lil maklum, maka pola isim fa'ilnya ala wazni fa'ilin. Nasara telah menolong. Menjadi nasirun, orang yang menolong. Gitu. Zahaba telah pergi. Zahibun, orang yang telah pergi. Mungkin telah, mungkin sedang, mungkin apa. Itu tergantung kepada kalimat nanti ya. Ya. Jadi itu semua, nggak ada pengecualian. Tentu ada pengecualian, misalnya apa? Fiil ada kita fiil jamid gitu misalnya ya. Bisa nggak itu? Masih ingat nggak konsep fiil jamid? Apa lawan jamid? Ingat Mustaq. nggak? Apa? Mustaq. Lolo. Itu isim itu. Kalau fiil apa? Mutasarrif. Mutasarrif. Yang ada tasrifnya, tasrif madi, mudhari, amar. Kan masih ingat gitu. Kalau nggak ada tasrifnya, kalau hanya dia fi'il madi aja katanya, nah itu udah kategori jamid. Gitu. Maka itu seperti laisa. Itu nggak bisa kita buat isim fa'il. Gitu ya. Jadi syaratnya juga dia fi'ilnya harus mutasarrif. Boleh Anda tambahkan itu ya. Jadi fi'il yang mutasarrif. Mutasarrifnya lebih tepat apalagi mutasarrifnya tam gitu ya. Fi'ilnya mutasarrifnya tam yang sempurna. Ya. Jadi apa saja fi'il sulasi maklum dia mutasarrifnya tam itu bisa dibuat menjadi isim fa'il ala wazni fa'il. Jadi gampang banget gitu. Kalau dia sulasi. Sekarang kalau dia ghair sulasi gimana? Ghair sulasi kan banyak ya. Masih ingat nggak? Berapa macam ghair sulasi? Ada rubai. Rubai juga macam-macam. Berapa macam rubai? Ayo. Lupa ya. Ada sulasi mazid biharfin, ada rubai mujarad kan gitu, masih ingat ya. Kemudian selain rubai apa? Kumasi. Kumasi juga ada dua macam. Ada sulasi mazid biharfin, ada rubai mazid biharfin. Kemudian apa lagi? Sudasi. Sudasi ada sulasi mazid bisalasati ahruf ditambah dengan apa?
rubai mazid biharfen. Jadi kalau kita berbicara ghair sulasi, otak kita udah bekerja semuanya termasuk dalam konsep ghair sulasi. Bagaimana cara membuat isim fa'il? Yusagus yusagus yusagul ismul fa'il minal af'ali ghairi sulasiyah ala wazni mudhari'ihi al mabni lil ma'lum. Itu juga fiilnya fiil mabni lil ma'lum masuk yang mutasarrif tadi. Wadzalika bi ibdali harfil mudhara'ah miman madmumah wa kusira ma qablal akhir. Jadi gimana caranya? Kita ambil pola mudhari'nya dulu, gitu ya. Ada kata akrama tadi ya. Apa mudhari'nya? Yukrimu. Yukrim. Kemudian diubah huruf mudhari'nya dengan mim madmum. Jadi yu-nya dibuang, ditempatkan di tempat yu itu apa? Mim yang berharokat dhammah menjadi mu. Muk. Kemudian syarat kedua wa kusira ma qablal akhir. Dikasrahkan sebelum akhir. Maka setelah itu kita sudah boleh memberinya alif lam atau memberinya tanwin. Ya, kalau tadi akrama yukrimu begitu, kemudian menjadi mukrimun, maka itu udah boleh kita beri tanwin di belakangnya atau al mukrimu. Maka itu ada sudah menjadi isim fa'il, itu berasal dari rubai yang sulasi mazid biharfin. Ini ada contoh di sini, yantasiru. Itu dari nasara ditambah hamzah wata. Intasara yantasiru. Kemudian ya-nya diganti dengan mim madmum menjadi mu. Kemudian sebelum akhirnya kasrah. Maka menjadi muntasirun. Ya. Artinya apa itu? Orang yang mendapat pertolongan. Intasara ya. Kemudian yatakallamu. Jadi mutakalim. Yatakalamu sedang berbicara, sedangkan mutakalimun adalah orang yang berbicara. Mengenai waktu, apakah sedang atau telah, itu bisa diterka di dalam jumlah mufidah. Nggak bisa kita menetapkan dalam, kalau fi'il madhi kita bisa langsung menetapkan dia untuk masa lampau, fi'il mudhari untuk masa yang akan datang. Tapi kalau isim fa'il dan isim dan seterusnya itu sangat tergantung makna waktunya, itu tergantung kepada uslubnya. Itu aja udah gitu. Selesai sebetulnya cara pembentukan isim fa'il. Jadi kalau dia sulasi dengan pola fa'ilun, kalau dia ghair sulasi dengan pola ambil dari mudhari'nya. Buku saya kemana ya? Jadi enggak ada. Ini. Bukan ini. Kemarin bersih-bersih waktu mau lebaran. Oh, masih di kamar. Anda bisa buka halaman berapa itu? Ada di bukunya halaman berapa? Ini benar-benar PowerPoint ini hanya dalam bentuk apa? Kaidah aja. Ya. Sedangkan untuk penerapannya ada di atau kita buka ya. Saya belum buka. Ada yang bisa buka buku nggak? Saya tadi belum ngambil bukunya gitu. Di dalam ini. Ya. Ada yang bisa buka? Ana bisa. Farid bisa? Ya. Lupa saya tadi mengeluarkan buku gitu.
Bisa aja ya saya buka lagi ya. Afan Ustazah mungkin dari Ustazah bisa tolong diturunkan share screen-nya Gimana? dulu. Ya dari Ustazah mungkin untuk turunkan share screen-nya dulu Ustazah. Oh gitu ya. Oh iya. Saya keluar dulu ya. Ya, saya lama nyari-nyari. Udah. Ya, cari di mana ismul fa'il. Halaman berapa itu? Ntar saya sambil Anda nyari, saya juga ambil buku saya. Udah? Ya ini dia ya. Hmm. Halaman berapa tadi? 45 Ustazah. Halaman 45. Iya, ingat ya. Ini di dalam buku ini langsung ya. Ismul fa'il wasiyahul mubalaghah. Jadi langsung dua konsep yang diberikan di sini. Kenapa? Maknanya mirip, tapi ada unsur lain yang berbeda. Kalau begitu, ya nggak apa-apa deh ya. Sebetulnya saya bisa, tapi ya harusnya tadi saya teruskan ya. Tapi ya nggak apa-apa deh. Saya langsung aja. Ini dalam kalimat ya, al-mu'minu basimun indal liqa'i. Dari basama. Artinya apa itu basama? Kalau ada, Senyum. ya artinya kalau kita yang biasa sering pakai kan ibtasamanya ya, ibtasama. Ya asalnya ibtasama itu dari basama. Artinya mukanya berseri-seri ya. Al-mu'minu basimun indal liqa'i. Jadi walaupun dia dalam keadaan bersedih, dalam keadaan kesal, dalam apa, kalau ketemu sama orang lain mukanya tetap berseri gitu. Itu tandanya orang yang beriman katanya dalam kalimat ini ya. Seharusnya memang begitu gitu ya. Itu dari basama basimun. Ya jadi tahu ya, nggak ada persoalan di situ. Al-muallimu qailun kullama yufidul, betul. Kullama yufidu. Seorang guru itu hanya mengatakan segala sesuatu yang berfaedah ya. Nah, ini udah langsung kelihatan ini bahwa nanti qailun itu beramal gitu ya. Qailun kullah. Nah, ini dia. Qail itu isim fa'il dari qala yaqulu qail. Nah, di sini nanti akan terjadi, oh dalam kata qala nggak ada hamzah ya. Qala yaqulu. Nah, ini harus jadi catatan buat Anda. Semua fiil, fiil apa ya? Masih ingat nggak? Qala itu fiil masuk masuk kategori fiil apa? Dari segi dia ada huruf ilat atau tidaknya apa namanya? Mu'tal Fiil ajwaf ya. aja. Semua fiil ajwaf ya, baik dia ajwaf waw seperti qala atau ajwaf ya seperti ba'a, maka isim fa'ilnya huruf ilatnya baik waw atau ya
selalu diubah diganti dengan hamzah. Qala itu asalnya qawala menjadi qailun. Asluhu qawilun. Tapi berubah menjadi qailun. Ba'a baya'a. Dari mana kita tahu baya'a? Karena fi'il mudhari'nya yabi'u. Isim fa'ilnya harusnya bayi'un. Tapi berubah menjadi ba'i'un. Udah kenal kita gitu ya. Penjual adalah ba'i'. Tapi harus tahu nanti kaidah itu akan Anda temukan di mana pelajarannya? Di dalam setelah UTS, yaitu dalam i'lal. Ya, dalam i'lal. Dan qala menjadi qailun. Kemudian al-aduwu haqidun alaina. Ya. Yang namanya musuh itu apa? Haqid ini apa artinya? Hampir sama artinya dengan apa? Hasidun. Dengki. Tapi haqid itu lebih dalam lagi ya. Haqid itu udah berkarat gitu lah istilahnya ya. Dengkinya itu sama dengan orang Yahudi itu sangat dengki sama orang Islam gitu. Itulah dia. Orang Islam ya. Nggak pernah lantardo angkal Yahudu walan Nasoro. Itu dia. Nggak akan pernah sampai hari kiamat orang yang namanya Yahudi wan Nasoro, itu firman Allah ya, bukan omongan saya, tidak akan pernah rela dengan keberadaan umat Islam. Walan tarda angkal Yahudu walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Sampai kau ngikuti milah mereka. Belum tentu milah itu artinya agama. Bisa saja artinya cara hidup, cara pandang. Dia masih Islam, tapi cara pandangnya cara pandang Yahudi. Maka itu cara pandangnya udah jadi gitu. Cara hidupnya udah jadi gitu. Ya, itu. Milah itu bukan, tidak bisa diterjemahkan sama benar dengan agama. Bisa paham, bisa cara hidup, cara pandang dan segala macam. Jadi hakid itu adalah lebih dalam ya daripada hasid. Haqada haqidun. Nggak ada masalah ya. Al-Arabiyyu nasirun lil haqqi. Yang namanya orang Arab itu penolong terhadap kebenaran. Al-walidu hadirun ala atfalihi. Yang namanya bapak itu sangat khawatir atau selalu mengawasi anak-anak mereka. Ya. Sudah, itu basimun, qailun, haqidun, nasirun, hadirun, itu adalah yang disebut dengan isim fa'il. Asalnya dia dari fi'il, kemudian dia fi'ilnya kebetulan semuanya sulasi, maka polanya ala wazni fa'il. Itu bagian A ya. Sekarang kita masuk ke bagian ba. Ya. Waliduka muqaddirun ikhlasata. Bapakmu menilai keikhlasanmu ya, atau mengukur, bisa qaddara ya. Kemudian nomor 2, sebentar, muqaddirun dari qaddara yuqaddiru, itu sudah ghair sulasi ya. Qaddara yuqaddiru, maka cara membuatnya tadi apa? Huruf mudhara'ahnya diganti mim, kemudian sebelum akhirnya diberi harakat kasrah, sehingga dia menjadi muqaddirun ikhlaso. Al-jundiyu muta'allimun fununar rimayat. Tentara itu orang yang belajar seni memanah. Al-jundiyu muta'allimun fununar rimayat. Muta'allimun ada min ghair sulasi. Ta'allama yata'allamu muta'allimun. Al-qaidu mutmainnun ila ikhlasi junudihi. Ya, pimpinan itu merasa tentram, tenang terhadap keikhlasan
para tentaranya gitu ya. Mutmainnun ada rubai mazid biharfain ya. Dari ana menjadi itma'anna, isim fa'ilnya menjadi mutmainnun. Yatma'innu mutmainnun. Itulah yang disebut dengan isim fa'il min ghair sulasi, dan Anda harus ingat kaidahnya sama saja. Apakah dia rubai, ya, apakah dia humasi, apakah dia sudasi, caranya sama, yaitu buat dulu dari madi, ubah ke fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'nya baru kita ubah huruf mudhari'ahnya dengan mim madmum, kemudian huruf sebelum akhirnya dikasrahkan. Intahaina fismil fa'il. Kita akan lanjutkan dengan, ada waktu ya? Ada. Apa yang disebut dengan siyagul mubalaghah. Kenapa dipadankan atau digabung saja dengan siyagul mubalaghah? Sebetulnya sigat mubalaghah itu maknanya sama dengan makna isim fa'il. Tapi di dalamnya ada unsur sangatnya gitu. Misalnya apa? Ini udah ada contoh di sini ya. Al-mu'minu basamun indal liqa. Tadi al-mu'minu basimun indal liqa. Orang beriman itu berseri-seri ketika bertemu. Maka di sini ada basamun. Artinya sama, tapi sangat mukanya berseri-seri dan ceria apa gitu. Jadi itu salah satu bentukan. Nah, Anda tangkap satu. Apa polanya? Apa wazan dari basam kira-kira? Fa'alun. Jadi fiil yang sulasi tadi kita buat menjadi pola fa'alun. Biasanya sigat mubalaghah ini yang sering kita temukan di mana? Di Asmaul Husna. Biasanya untuk sifat-sifat Allah. Apa yang pernah kita dengar dalam pola fa'al dalam sifat Allah? Ayo. Apa? Ar-Razzaq. Ghafar. Razzaq. Maha pemberi rezeki. Ya. Apa lagi? Ghaffar. Maha pengampun. Apa lagi? Wahhab. Wahhab. Banyak ya. Jabbar gitu ya. Nah, coba Anda nanti cermati itu 99 sifat atau nama Allah. Nah, berapa buah yang berpola fa'alun. Sebetulnya kan artinya orang yang sama maknanya dengan isim fa'il. Tapi dia sangat ada unsur apa itu namanya. Ya, melebihi gitu ya. Ya. Dan Anda paham kita memang dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan bedanya orang yang mengampuni dengan orang yang sangat mengampuni itu dengan kata maha. Ya, pengampun atau maha pengampun. Itu dalam bahasa Indonesia sering kita menggunakan kata maha gitu ya. Sudah ketemu satu pola. Cuma bisa ini kita lihat dari bagian A aja, dari fiil-fiil yang sulasi saja. Coba. Al-muallimu qailun tadi kullama yufid, tapi berubah menjadi al-muallimu miqwalun kullama yufid. Apa artinya miqwal di sini? Nggak ketemu di sifat Allah yang kita katakan miqwal. Tapi dia hanya mengatakan gitu. Kalau tadi hanya sekadar mengatakan. Jadi benar-benar hanya mengatakan yang berfaedah. Kalau ada guru yang ngomongnya nggak benar, tandanya itu kurang di keguruannya gitu. Jadi yang namanya guru harus yang diomongin itu semuanya hal-hal yang berfaedah. Mikwal. Jadi
fi'il itu baru isim fa'il, tapi kalau sudah mikwal itu sudah sigat mubalaghah. Apa polanya? Mif'alun. Polanya mif'alun. Dalam sifat Allah memang tidak kita temukan, tapi dalam kalimat-kalimat lain akan kita temukan, gitu ya. Karena tadi al-adu haqidun, tapi tiba di sigat mubalaghahnya menjadi hakudun. Jadi kalau hakid itu udah dengkinya kayak apa, tapi kalau udah hakut, wah anak ketulungan, nah gitulah istilahnya ya. Yang namanya musuh itu nggak ketulungan dengkinya kepada kita. Hakut. Ala wazni Faul. faul. Nah, apa sifat Allah yang ala wazni faul? Banyak itu. Ayo, Ghafur. ada tadi ada ghafar, ada ghafur gitu ya. Apalagi wadud ya, itu ada ya. Apalagi? Nah, kamu cari itu. Ya. Nah, kalau sifat manusia misalnya, kalau hanya huwa kasilun, itu artinya apa? Ya pemalas. Tapi kalau sudah gitu, pemalasnya nggak ketulungan, gimana kita mengatakannya? Huwa kasulun, gitu ya. Huwa kasulun. Itu sangat ya. Malasnya sangat. Jangankan ngurusin orang lain, ngurusin diri sendiri nggak becus gitu ya. Itu malas banget gitu. Nggak mau mandi, nggak mau beresin barangnya, apa ya. Namanya kasul. Itu sudah 3. Jadi yang pertama tadi polanya fa'alun, ada mif'alun, ada fa'ulun. Sekarang yang keempat, al-arabiyu, tadi dalam isim fa'il nasirun. Sekarang ada al-arabiyu nasirun. Itu sangat ya. Sangat kalau Allah menjadi maha gitu, maha penolong ya. Kita temukan juga itu sifat Allah nasirun. Jadi ada polanya ala wazni fa'ilun. Yang terakhir tadi hadirun, al-walidu hadirun al-atfali. Sekarang tanpa dibuang alifnya menjadi al-walidu hadirun ala wazni fa'ilun. Nah, ini kayak masdar gitu ya. Kayak masdar. Nah, maka kita temukan ada 5 pola. Ada fa'al, ada mif'al, ada fa'ul, ada fa'il, ada fa'ilun. Ada mayusama bisiyagul mubalag. Apa yang terlihat lagi? Ini semuanya berasal dari fiil-fiil yang sulasi saja. Jadi sigat mubalaghah tidak bisa dibuat dari fiil yang ghair sulasi. Ilhamnya fahim itu? Intahaina fi hadzal mawdu'. Jadi langsung kita membandingkan konsep isim fa'il dengan sigat mubalaghah. Jadi sebetulnya maknanya sama-sama yang melakukan pekerjaan. Yang satu maknanya biasa-biasa saja, sedangkan yang kedua maknanya mengandung sangat gitu ya. Selesai ya. Satu judul tapi sudah 2 topik, yaitu isim fa'il dan sigat mubalaghah. Apa bedanya antara isim fa'il dengan sigat mubalaghah? Selain polanya, kalau isim fa'il polanya bisa dari sulasi, bisa dari ghair sulasi. Ya. Sedangkan sigat mubalaghah di buku lain bisa saja nanti kamu jangan heran ada istilahnya amsilah mubalaghah. Ya, jadi itu sama aja ya. Bisa amsilah mubalaghah atau siyagul mubalaghah. Itu buku yang kita temukan ya dua-duanya sama saja gitu. Jadi kalau isim fa'il yang sulasi polanya satu aja, ala wazni fa'ilin.
Sedangkan ya ghair sulasi kita ambil dari mudhari' yang huruf mudhari'ahnya diganti mim madmum dan kemudian ciri khasnya lagi adalah kusira ma qablal akhir. Kasrah sebelum akhir. Itu harus ditekankan. Karena nanti ada yang futiha ma qablal akhir. Ah, itu beda lagi gitu. Ini yang isim fa'il ciri khasnya kusira ma qablal akhir. Sedangkan sigat mubalaghah la yujad min ghair sulasi. Nggak ada yang berasal dari ghair sulasi. Sudah? Sampai di situ udah selesai dua ya. Udah selesai dua materi. Sekarang waktunya 27. Gak apa-apa. Karena kita waktu ini sangat penting. Kita lanjut langsung. Satu judul lagi selanjutnya halaman 53. Ya. Sebelum sebetulnya ada materi nanti amalu ismil fa'il wasiyagil mubalaghah. Nanti kita serentak nanti untuk masalah amal gitu ya. Sekarang kita masuk ke dalam isim maf'ul saja dulu. Ya. Kita lihat ke polanya saja dulu, siratnya saja dulu. Karena ini sangat erat juga hubungannya dengan isim fa'il gitu ya. Ismul maf'ul judul ini nanti akan dijelaskan nanti langsung nih amalnya dalam buku ini ya. Nanti kalau tadi isim fa'il dengan sigat mubalaghah sama amalnya. Dan sekarang ini isim maf'ul. Saya ingin dulu masuk ke sigatnya aja dulu, bentukannya. Karena bentukannya hampir sama dengan isim fa'il. Di mana letak bedanya? Itu tadi ya. Ismul maf'ul secara makna apa? Kalau kita maf'ul itu kan yang kita kenal itu kan yang dikenai pekerjaan. Coba kita buat contoh satu dulu misalnya dari kataba. Maka kalau kita membuat menjadi katibun artinya apa? Orang yang menulis. Sekarang kataba itu bisa dibuat dalam bentuk pola maf'ulun. Apa artinya jadinya? Ya kataba apa jadinya? Maktubun. Jadi apa kalau diterjemahkan gimana itu? Yang ditulis kan gitu ya. Yang ditulis. Jadi kalau katibun yang menulis, maktubun yang ditulis. Ya. Jadi itu pengertian artinya yang dia itu pekerjaan itu yang dikenai oleh ya artinya apa itu? Menjadi objek lah. Kalau saya meminikannya kalau dari pengertian saya lebih tepat memberikan isim fa'il itu adalah aktif ya. Pengertiannya maknanya aktif yang melakukan pekerjaan sedangkan isim maf'ul itu pasif yang dikenai pekerjaan ya. Sekarang bagaimana bentukannya? Hampir sama dengan isim fa'il. Maka dia bisa dibuat dari fi'il sulasi dan juga bisa dibuat dari fi'il yang ghair sulasi. Sama benar dengan isim fa'il. Kalau dia sulasi, maka polanya gampang dihafal. Ala wazni maf'ul gitu ya. Ini coba lihat. Al-qaidu masmu'un amruhu. Pimpinan itu didengar perintahnya. Ya, didengar gitu ya. Ya. Jadi itu dari sami'a menjadi masmu'un. Tapi kalau isim fa'il tentu apa? Al-qaidu sami'un. Orang yang mendengar gitu ya. Misalnya mendengar keluhan anak buahnya gitu misalnya. Itu orang yang mendengar. Tapi kalau ini
orang yang didengar perintahnya. Al-qaidu masmun. Itu dari sama-sama kalau dia isim fa'il menjadi sami'un, tapi kalau dia isim maf'ul menjadi masmu'un. Jadi namanya, pola katanya sesuai dengan namanya gitu ya. Kalau dia sulasi. Nomor 2, yu'jibuni, apa ini? Oh, yu'jibuni ghaniyun mablulun malahu fil khair. Membuat aku kagum, yaitu siapa? Orang kaya yang dikorbankan hartanya dalam kebaikan. Tapi kadang-kadang kita bahasa kita itu orang kaya yang mengorbankan hartanya gitu. Tapi ini orang kaya, kalau kita mungkin orang kaya yang mengorbankan harta. Tapi dalam sini bentukannya orang kaya yang dikorbankan hartanya di dalam kebaikan. Mabzul. Ya. Itu dari badala mabzulun. Ya. Jadi itu jelas sulasi ala wazni maf'ulun mabzulun. Nomor 3, al-mamnuhu kitabuhu jaizatat tafawuqi sa'idun. Orang yang diberi kitabuhu, bukunya, sebagai hadiah. Hadiah apa? Hadiah karena prestasinya, itu akan bahagia. Sa'idun. Orang yang diberi hadiah dengan sebuah buku, itu pengertiannya dalam bahasa kita ya. Al-mamnuhu kitabuhu jaizatat tafawuqi. Dia diberi buku karena hadiah prestasi, orang itu akan merasa bahagia. Ini yang jadi persoalan mamnuh. Dari manaha mamnuhun. Ya. Nomor 1, 2, 3 itu semuanya berasal dari sulasi. 1 tadi sami'a menjadi masmu'un, badala menjadi mablulun, manaha menjadi mamnuhun. Ya. 1, 2, 3 itu minas sulasi. Tapi nomor 4 itu udah bukan sulasi lagi gitu. Mamu'ton. Ahadun haqqa ghairihi. Ya. Seseorang di sini maksudnya tidak diberikan maksudnya di sini ya, kalimatnya ya. Seseorang tidak memberikan, kalau memberikan nanti mu'ti gitu. Tidak diberikan oleh seseorang itu hak orang lain, itu maksudnya ya. Mamu'tan ahadun. Ahadun ini fa'ilnya ya, nanti akan kita belajari mengenai amilnya gitu ya. Tidak diberikan oleh seseorang hak orang lain. Maksudnya bahasa kita, ada seseorang yang tidak memberikan hak orang lain. Mamu'tan ahadun haqqa ghairihi. Ya. Seseorang tidak memberikan. Ya. Kalau kita memberikan nanti jadi, ya itulah kadang-kadang cara menerjemahkan isim maf'ul ini terpaksa seperti isim fa'il gitu. Seharusnya tidak diberikan oleh seseorang hak orang lain. Kayak kira-kira gitu ya. Kadang itulah kesulitan menerjemahkan. Itu nanti kamu akan belajar pada teori penerjemahan lagi gitu ya. Pada teori penerjemahan ya. Mu'tan ini dari fi'il ghair sulasi ya, dari a'ta itu sulasi masih biharfin a'ta yu'ti. Apa isi maf'ulnya? Nah, itu tadi ya. Itu sama kita ambil dari fi'il mudhari' a'ta yu'ti. Kemudian huruf mudhara'ahnya diganti mim madmum sama dengan isim fa'il tadi. Cuma sebelum akhirnya berharakat fathah. Jadi penanda apakah dia isim fa'il atau isim maf'ul adalah pada harakat sebelum akhir. Ya. Begitu juga nomor 5 ya. Alkitabu musta'anun bihi alal fahmi. Buku itu kalau diterjemahin letter leg-nya jadi aneh ya.
dimintai pertolongan darinya untuk pemahaman gitu ya. Musta'anun. Tapi kalau dalam bahasa kita, buku itu menolong orang untuk memahami sesuatu kan gitu ya. Tapi itu musta'anun bihi, dimintai tolong kepadanya. Nah, ini konsep bahasa Arab itu kadang-kadang yang beda ya. Nah, itu namanya kalau di dalam mata kuliah analisis kontrastif. Nah, itu tuh yang bagaimana beda konsep bahasa Indonesia dengan konsep bahasa Arab ya. Itu harus kita pahami juga. Tidak bisa kita menyamaratakan 100% konsep bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Nomor 6. Entar lo, musta'anun itu juga ghair sulasi dari ista'ana yasta'inu. Ya. Kemudian isim maf'ulnya musta'anun. Isim fa'ilnya apa itu, Bu? Musta'inun. Itu kalau musta'inun isim fa'il, tapi kalau musta'anun itu menjadi isim maf'ul. Begitu juga nomor 6. Amusafarun yaumul jum'ah. Apakah diperjalankan? Artinya ada rombongan yang bepergian di hari Jumat. Amusafarun yaumal jum'ah gitu. Itu dari safara yusafiru musafarun. Kadang-kadang aneh bagi bahasa kita, tapi itu kenyataannya harus Anda pahami, itu adalah bahasa Arab gitu ya. Begitu juga amuntafaun intifaun kabirun bil qiraah. Apakah diberi manfaat faedah yang benar-benar besar di dalam membaca gitu. Amuntafaun intifaun kabirun bil qiraah. Apakah dengan membaca banyak itu akan memberi faedah? Itu maksudnya dalam bahasa kita gitu ya. Ini dari intafa'a yantafi'u. Kalau kita baca muntafi'un, dia menjadi isim fa'il. Tapi kalau dibaca muntafa'un, itu adalah isim maf'ul. Hanya itu aja dari segi pola. Jadi polanya hampir sama. Kalau isim fa'il ala wazni fa'ilin. Kalau dia sulasi. Kalau isim maf'ul ala wazni maf'ul. Maka itu sudah menjadi, itu polanya adalah maf'ulun. Jadi kalau dia sulasi. Kalau dia ghair sulasi, nah polanya sama. Kita ambil mudhari'nya. Kemudian kalau kita ingin membuat isim fa'il, maka ya mudhari'ahnya diganti mim madmum tapi dikasrahkan sebelum akhir. Tapi kalau kita ingin membuat isim maf'ul, ya mudhari'ahnya diganti mim madmum tapi sebelum akhirnya difathahkan. Futiha ma qablal akhir. Udah selesai sebetulnya 3 pola bentukan dari isim fa'il, sigat mubalaghah, dan isim maf'ul. Kita hari ini baru belajar tentang bentukan saja baru. Nah, nanti minggu depan sebelum masuk ke bentukan yang lain, kita akan pahami amalnya. Jadi ini langsung ya. Jadi masing-masing nanti sebetulnya yang beramal ini hanya khusus isim mustaq yang dikategorikan isim sifat saja. Berarti hanya yang 5 macam saja. Yaitu isim fa'il, isim maf'ul, sigat mubalaghah, sifat musyabahah, dan isim tafdil. Sedangkan yang apa? Yang isim mausuf, yaitu isim menamakan, isim zaman, isim alat, itu tidak ada amalnya. Jadi yang beramal ini hanya yang 5 macam saja, yaitu yang dikategorikan tadi termasuk isim sifat ya. Saya rasa cukup materi kita dulu sampai ini, yaitu sudah 11.40 ya. Ya, Anda simpan dulu pertanyaan Anda, nanti Anda bisa tanyakan. Jadi sudah ada 3 materi bentukan dalam isim mustaq, yaitu isim fa'il, sigat mubalaghah, dan sifat isim maf'ul. Wah, ekspres ya. Langsung tiga bentukan ya. Karena dia ada banyak kan. Ada 8 ya.
Kalau kita kaji satu-satu, wah nggak selesai gitu ya. Saya rasa cukup ya. Ini gimana ya? Oh ini tadi dari sini ya, Farid tadi ya. Bisa ditutup Farid? Ya. Karena udah jam 11.40, jadi pertanyaannya disimpan. Cuma saya janji gitu kemarin sama Ustazah Rifda, yang hari Senin kemarin karena saya sakit, itu bisa diganti di hari lain. Kalau boleh, gabung aja yang 2 kelas gitu. Jadi cukup saya sekali eh, memberikan mata kuliahnya karena kita Zoom kan bisa aja digabung gitu untuk mengganti yang hari Senin lalu. Ya, bisa ya Farid ya. Nanti bicarakan dengan siapa ya? Zainul ya, siapa Zen, ya? Zen Ah, ah. Hilmi ya, Ustazah. Ya, itu bisa dibicarakan. Jadi harinya musyawarahkan dulu, takutnya bentrok juga saya gitu ya. Selagi saya bisa ya, dan 2 kelasnya bisa gitu ya. Supaya jangan punya utang gitu ya. Dan utang harus dibayar ya. Jangan dikira utang itu selalu hanya duit ya. Utang itu janji, itu juga utang gitu ya. Jadi kita jangan nanti gara-gara pernah berjanji saya akan ganti, nggak jadi diganti, nanti di akhirat Anda tuntut saya gitu ya. Jangan ya. Ya. Utang tidak boleh ya itulah yang nggak bisa diampuni oleh Allah ya. Yang lain akan diampuni Allah, tapi utang nggak bisa diampuni. Itu harus kita pahami. Nah, eh, نختتم درسنا هذا اليوم بحمد الله. Ya, سنلتقي بيوم آخر mungkin ya Maaf tuh hari apa gitu ya. Ya tergantung apakah masih minggu ini penggantinya ya atau minggu yang kedua. Yang penting sebelum UTS sudah ada penggantian waktu gitu ya. Walaupun nanti materinya udah apa saja gitu. Yang penting utangnya diganti gitu ya. Boleh aja minggu depan baru bisa, ya nggak apa-apa. Ya, sudah sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Prof. Ya, alhamdulillah.